Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Ifekti Nadira dari program studi Penyuluhan dan Komunikasi Pertanian dengan NIM H0422055. Kali ini saya akan berbagi pendapat saya tentang apa itu moral dan etika. Sebenarnya kalian sudah pada tahu belum sih apa itu moral dan etika? Kedua kata ini sudah tidak asing lagi dan sering sekali kita dengar, namun terkadang kita tidak bisa mendeskripsikannya dengan jelas. Maka kali ini saya akan memberitahu apa itu moral dan etika dan apa sih sebenarnya perbedaannya. Moral adalah wejangan, ajaran, atau patokan tentang suatu hal yang baik atau buruk. Dan moral ini bersifat universal. Sedangkan etika adalah suatu pemikiran kritis tentang ajaran-ajaran moral tertentu yang berisi pertanyaan mengapa dan bagaimana. Dan etika ini berbeda dengan moral karena bersifat terbatas waktu dan tempat. Jadi, singkatnya, moral itu ajarannya dan etika itu penjabaran dari moral tertentu dan yang berisi pemikiran-pemikiran yang kritis tentang pertanyaan mengapa dan bagaimana. Agar benar-benar memahami, saya akan memberikan beberapa contoh tentang moral, yaitu menghormati orang lain, menghargai pendapat, bertanggung jawab, berkata jujur, sportif, dan berani. Sedangkan contoh etika menggunakan bahasa yang sopan jika berbicara dengan orang lain, berpamitan dengan orang tua jika ingin pergi, dan meminta maaf ketika kita salah. Namun, pada kenyataannya, kita tidak bisa menutup mata bahwa banyak sekali terjadi pelanggaran dalam moral dan etika di masyarakat. Dan saya akan memberikan 3 contoh pelanggaran moral dan etika di dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama, ada rasisme. Yang kedua, membuang sampah tidak pada tempat seharusnya. Ketiga, nyerobot antrean. Ketiga pelanggaran ini sering terjadi di masyarakat, seperti contoh yang pertama, rasisme. Rasisme ini terjadi dikarenakan adanya doktrinan atau stereotip yang terbangun atau berkembang di suatu golongan masyarakat dan itu terbawa hingga saat ini. Menganggap suku A lebih baik, ras A lebih baik, bahasa A lebih baik dibandingkan yang lain. Dan ini jika diteruskan, maka dampaknya akan semakin besar, yaitu kehilangan toleransi dalam bernegara. Seperti yang kita tahu, Indonesia adalah negara yang multikultural, yang berarti ada banyak kebudayaan yang ada di dalamnya, dan itu merupakan salah satu ciri unik yang dimiliki oleh Indonesia. Seperti yang kita ketahui dahulu, para pejuang sangat amat sulit untuk mempersatukan Indonesia dan memerdekakan Indonesia. Oleh sebab itu, sekarang, cara yang dapat kita lakukan untuk menjaga keutuhan dan kesatuan negara Indonesia dengan cara menanamkan toleransi dalam diri kita masing-masing. Selain itu, kita juga harus menghapus stereotip yang berkembang di golongan masyarakat yang menganggap suku A lebih baik, ras A lebih baik, dan sebagainya. Karena itu semua harus didasari dari diri kita masing-masing, karena jika dibiarkan, sikap intoleran itu akan terus tumbuh dan kemungkinan negara ini akan terjadi ancaman yang serius. Contoh kedua yaitu membuang sampah tidak pada tempat yang seharusnya, entah itu di selokan, laut, sungai, dan lain-lain. Ini kemungkinan terjadi karena kurangnya sarana dan prasarana, kurangnya kesadaran diri setiap manusia, dan kurangnya dukungan dari pemerintah atau daerah dalam pengelolaan sampah. Seperti yang kita ketahui bahwa dampak dari membuang sampah sembarangan
itu sangat besar dan bukan hanya manusia yang akan merasakan dampaknya, namun alam juga akan terdampak. Dan yang terakhir yaitu menyerobot antrian. Ini terjadi kemungkinan seseorang itu terburu-buru, tidak punya banyak waktu, dan menginginkan sesuatu dengan cara instan. Namun tetap saja, apapun alasannya itu tidak dibenarkan untuk menyerobot antrian. Jika kita melihat orang menyerobot antrian, pasti kita akan kesal, bukan? Maka dari itu, kita jangan sampai menjadi pelaku penyerobotan antrian. Jika Anda ingin cepat, maka Anda harus datang lebih awal agar mendapat antrian pertama. Nah, dari ketiga contoh tersebut, kita sudah bisa jauh lebih mengerti, bukan? Apa itu moral dan etika, apa itu contohnya, dan apa pelanggaran yang terjadi di masyarakat. Ada banyak cara yang dapat dilakukan untuk menghindari pelanggaran-pelanggaran dalam moral dan etika. Jika saya dapat menyarankan, satu cara ini menurut saya cara yang paling efektif, yaitu dengan meningkatkan kesadaran diri. Sebagai manusia dan memiliki tingkat kesadaran diri dan dibekali dengan akal yang sehat, menurut saya kita sebagai manusia dapat membedakan mana yang baik dan buruk, dan kita bisa memilih yang baik untuk tidak melakukan ajaran-ajaran dan kebiasaan yang buruk. Terima kasih telah menyaksikan video saya hingga akhir dan mohon maaf jika kurang berkenan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.